Apa itu turunan fungsi aljabar? Apa yang harus kita pelajari pada turunan fungsi aljabar? 3 sub ya. Yang pertama ada definisinya, kemudian yang kedua dalil turunan fungsi aljabar, kemudian yang ketiga adalah aplikasi turunan fungsi aljabar. Baik, kita masuk yang pertama yaitu mengenai definisi. Apa itu definisi turunan fungsi aljabar? Turunan pertama pada fungsi f(x) sama dengan y terhadap x dinotasikan sebagai f aksen x atau y aksen, atau biasa ditulis juga dengan dy ber dx ya. Ini artinya sama. Apa definisinya? Yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 untuk fx plus h dikurangi fx per h. Langsung ke aplikasi contohnya. Diketahui sebuah fungsi aljabar yaitu fx sama dengan 2x. Dengan menggunakan definisi, tentukan turunan pertamanya. Kita ingat kembali apa itu turunan pertama dari fungsi fx. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu fx plus h-nya juga. Kita tuliskan fx sama dengan 2x, sedangkan fx plus h berarti 2 dikali x plus h. Kemudian tinggal kita substitusikan pada definisi turunan pertama. Kita tuliskan limit h menuju 0, 2 dikali x plus h dikurangi 2x per h. Kemudian kita jabarkan bentuknya menjadi di sini limit h menuju 0, 2x plus 2h dikurangi 2x per h. Ada unsur yang sama di sini, 2x dikurangi 2x, sehingga lebih sederhana lagi kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari 2h per h. H sama di sini kita bisa hilangkan, berarti f aksen x-nya itu sama dengan limit h menuju 0 dari 2, sama dengan 2. Sehingga untuk fungsi fx sama dengan 2x akan memiliki turunan pertama yaitu 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah fungsi aljabar yaitu fx sama dengan 2x kuadrat. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan pertamanya. Baik, kita ingat kembali untuk rumus definisi dari f aksen x yaitu limit h menuju 0 dari fx plus h min fx per h ya. Kita harus menentukan terlebih dahulu fx plus h-nya. Fx sama dengan 2x kuadrat, maka fx plus h-nya itu sama dengan 2 dikali x plus h pangkat 2. Kita tinggal masukkan ke dalam definisi fungsi turunan pertama. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx plus h-nya kita ganti 2 dikali x plus h pangkat 2 dikurangi fx-nya kita gantikan 2x. Ya, kita jabarkan untuk bentuk x plus h pangkat 2 itu kan jadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 di sini, hasilnya 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat dikurangi 2x kuadrat per h. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, ini berarti habis ya 0, berarti kita tuliskan f aksen x sama dengan limit h menuju 0, 4xh plus 2h kuadrat. Sama-sama kita bagi h sehingga bentuknya nanti menjadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari 4x plus 2h, karena hanya ini sudah dihilangkan. Hanya kita substitusikan sama dengan 0, maka kita peroleh turunan pertamanya adalah 4x. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa fx itu sama dengan 2x kuadrat, maka turunan pertama dari fungsi fx itu adalah 4x. Untuk yang pangkat 2 tadi sudah agak lumayan panjang ya untuk stepnya ya. Bagaimana kalau fungsinya itu pangkat 3 seperti ini, atau bentuknya binomial pangkat seperti ini,
tahu bisa seperti ini, bagaimana untuk menguraikannya? Atau bentuk pembagian? Nah, akan sangat susah atau sangat rumit ketika kita uraikan menggunakan definisi. Maka dari itu, dari definisi kita akan menurunkan dalil turunan fungsi aljabar. Kembali lagi di sini, dalil turunan fungsi aljabar ini untuk menyederhanakan pencarian dari turunan pertama dari fungsi dibandingkan dengan menggunakan definisi. Baik, kita simak untuk dalil turunan fungsi aljabar ya. Dalil turunan fungsi aljabar ini Bu Enda bedakan jadi 5 ya. Yang pertama itu yang memuat fungsi konstan, kemudian fungsi polinomial, kemudian yang berkaitan dengan penjumlahan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Baik, kita masuk yang pertama untuk fungsi konstan. Nah, ini adalah definisi dari turunan pertama fungsi fx. Fungsi konstan kita misalkan fx sama dengan k ya di sini. Kalau kita mau mencari fx plus h-nya itu juga sama k, karena k di sini adalah suatu bilangan konstan. Kita tinggal substitusikan fx dan fx plus h ke definisi turunan pertama. F aksen X itu sama dengan limit H menuju 0 dari K, Fx plus H-nya kita gantikan K, tuliskan F aksen X-nya sama dengan K dikurangi K, di sini 0, berarti 0 per H itu 0, limit H menuju 0 dari 0 itu sama dengan 0. Sehingga untuk fungsi konstan kita bisa simpulkan F aksen X sama dengan K, di mana K adalah bilangan konstan, maka turunan pertamanya adalah 0. Baik, kita masuk dalil yang kedua yang mengenai fungsi yang berbentuk polinomial ya. Nah, bentuk umum dari polinomial itu adalah fx sama dengan ax pangkat n plus bx pangkat n min 1 dan seterusnya sampai dengan k, di sini konstanta berarti x-nya pangkat 0. Misal kita pilih dulu untuk fx itu sama dengan x pangkat n, maka nanti fx plus h-nya itu adalah x plus h pangkat n. Kita ambil polinomial yang paling sederhana yaitu x pangkat n, untuk n di sini lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah definisinya, kita tuliskan. Kemudian kita tinggal ganti untuk fx plus h-nya itu adalah x plus h pangkat n. Selanjutnya kita uraikan untuk x plus h pangkat n ya, sebelah sini untuk f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Nah, ini x pangkat n sampai dengan h pangkat n, ini adalah penguraian dari x plus h pangkat n. Sekali lagi, x pangkat n, penjumlahan suku-suku di sini dari x pangkat n sampai dengan h pangkat n, di sini adalah penjabaran dari x plus h pangkat n. Ya, ingat pada penggunaan kombinasi untuk penjabaran binomial pangkat. Nah, kemudian di sini ada yang unsur sama yaitu x pangkat n dikurangi x pangkat n, sehingga langkah selanjutnya x pangkat n kita hilangkan. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari kombinasi 1 dari n x pangkat n min 1 kali h ditambah kombinasi 2 dari n x pangkat n min 2 kali h pangkat 2 plus dan seterusnya sampai h pangkat n. Baik, ini memuat unsur yang sama yaitu h, yang nanti arahnya akan kita hilangkan dengan penyebut di sini ya. Kemudian kita sama-sama bagi h di sini. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 kombinasi 1 dari n x pangkat n min 1, hanya sudah hilang karena tadi penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi h. Kemudian suku yang kedua h pangkat 2 nya jadi h pangkat 1 dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir h pangkat n menjadi h pangkat n min 1.
Ketika kita substitusikan H sama dengan 0, maka suku-suku yang memuat H itu akan sama dengan 0, karena hanya itu menuju 0 tadi ya. Nah, sehingga kita dapatkan f aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari kombinasi 1 dari N, X pangkat N min 1. Ingat untuk rumus kombinasi N,1 atau 1 dari N itu sama dengan N. Sehingga di sini kita tuliskan f aksen X sama dengan N kali X pangkat N min 1. Baik, hasilnya ini tentu lebih sederhana pada kita menggunakan definisi untuk menentukan turunan pertama. Kita simpulkan bahwa ketika fx itu sama dengan x pangkat n, maka kita peroleh f aksen x. Kita peroleh f aksen x-nya itu adalah n dikali x pangkat n min 1. Baik, kita coba untuk dua contoh soal yang di depan tadi yang kita kerjakan dengan menggunakan definisi, kita compare dengan menggunakan dalil dari turunan yang berkaitan dengan fungsi polinomial ya. Kita coba cek bersama. Baik, untuk soal nomor 1 tadi menentukan turunan dari fungsi 2x ya. Kita pandang fungsi 2x berarti 2 kali x pangkat 1. F aksen X-nya berarti, ini pangkatnya kita kedepankan, berarti 2 kali 1 X pangkat 1 min 1. Ingat tadi yang sudah kita peroleh ketika ada Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N, pangkatnya ke depan, N dikali X pangkat N min 1 ya. Sehingga di sini kita hitung 2 kali X pangkat 0 sama dengan 2. Satu baris selesai. Kemudian untuk nomor 2, fx sama dengan 2x kuadrat. F aksen x-nya berarti pangkatnya ke depan ya. 2 dikali 2, x pangkat 2 dikurangi 1. Kita sederhanakan berarti f aksen x sama dengan 4x. Ya. Esensi dari matematika adalah menyederhanakan permasalahan, bukan sebaliknya ya. Karena permasalahan itu selalu ada, tinggal bagaimana kita bisa selalu menikmati proses penyelesaian itu hingga bertemu dengan hasil yang